nggak ditugasin sebagai flanker dong. Karena kalau ditugasin sebagai flanker cuma bisa dinikmatin sendiri dong. Teman-temannya nggak kebagian gitu. Jadi mainnya dominan regroup harusnya ya. Tapi kita lihat aja permainan dari RRQ guys akan seperti apa, karena game yang ketiga, di match yang ketiga akan kita saksikan antara Argon melawan RRQ Kazu. Ya, ini dia, akankah dengan membawa Orion yang menjadi kemenangan tim Argon ini bisa membawa kemenangan untuk RRQ? Sudah dimulai dan kali ini dua pemain dari Argon sudah pick off, dibalaskan ke arah satu pemain, namun Alif belum sempat nyalain Saint-nya. Harus sudah tumbang duluan dan game cepat seperti biasa akan selalu terjadi di Aquarium. Ya, itu dia 1-0 untuk RRQ yang udah ngamanin round pertama. Ini kalau misalkan gue tadi sempat bilang ya, permainan kocak gitu dari Argon. Kalau misalnya mereka nol, berarti mereka sendiri yang ngebuktiin omongan gue ya gitu. Tapi kita lihat ini karena pistol round, jadi nggak bisa berbicara banyak juga gitu. Mengenalkan mereka juga banyaknya skill dash, skill offensive. Kalau ngomongin reset dari health point kan yang lebih unggul RRQ Kazu harusnya. Tapi lihat dulu deh Traps yang ada di sebelah kanan. Sudah mulai melihat pergerakan dari Rans yang ada di depan. Nice sekali, Crimson Cross langsung dimanfaatkan. Satu player, bahkan dua dari Argon langsung diculik begitu saja. Ada Dude sekarang sebelah kanan ditembak dan dijatuhkan. Ternyata seorang Alifnya Noki berhasil menculik Dude, but at least ada bola apa yang dilakukan oleh RRQ sehingga membuat 2-0 kali ini. Ya, berhasil mengamankan 2 poin pertama kali ini untuk RRQ Kazu. Menjadi awalnya cukup baik dengan skill set yang mereka miliki, sangat mendukung sekali untuk bisa bermain agresif di area yang sesempit Aquarium ini. Dia bisa gerak cepat, dia bisa ngebait, dia bisa nge-heal, dia bisa ngunci lawan, dia bisa nutup vision lawan. Semuanya lengkap. Sementara dari Argon, mereka hanya menghilangkan satu informasi dan sisanya nabrak langsung ke arah pertahanan dari lawan. Dan nah ini deh yang aku maksud ketika lu di Archway pakai Stealth Bite atau pakai Morse dan lu bisa manfaatin patahan ke bagian bawah ke arah boost tuh. Di bagian bawah sana. Itu jadi satu hal yang cukup cantik. Namun sekarang upaya perebutan Zebra Drop coba dilakukan oleh RRQ Kazu, mengirimkan satu buah Flame Mirage dan mengirimkan Dude menuju ke sebelah kiri, dan upaya sambutan yang cukup baik dari Baal dengan menggunakan Pro Eclipse-nya membuat Dude juga masih bisa untuk revive kembali dan tidak ada upaya yang bisa dilakukan. Meskipun akhirnya hal perbotnya sudah dihancurkan, namun Noki pun coba diselamatkan dan malah kali ini Noki yang berhasil di-revive. Satu pemain Rans sudah cukup low sekali, sudah tumbang. Sabai sendirian saja kali ini yang masih tersisa dan harus kandas sesaat lagi. Dengan M1873 sempat mendapatkan satu pemain, namun kali ini menjadi poin pertama untuk Argon MY. Kalau udah ngomongin vision, lihat gimana sulitnya RRQ bisa bertahan gitu. Oke, Dude-nya tumbang, tapi ada pertukaran player tuh sama Noki, jadi masih tetap balance. Maal gak bisa ngasih follow up ke arah Rans. Rans juga sibuk sama Alif, sehingga dua player dari Argon ke arah Maal itu gak ketolong sama sekali sama Rans. Abai masih ada di belakang, dan ini Abai masuknya telat datang ya, telat ngasih follow up, karena mungkin Abai mikir ada di arah belakang itu visionnya masih bisa kejangkau, ternyata nggak bisa. Dan lagi-lagi vision yang ternyata menyesatkan mereka sendiri. Tapi di round keempat kali ini ada pergerakan daripada Argon yang sudah bahkan menembakkan beberapa peluru. Sebelah kiri ada Dudes, terkena damage. Tapi lihat damage dari Argon pun dirasakan oleh Rans. Noki, hati-hati Noki dibalik luar, bahkan ada Flame Mirage dilemparkan, membuat kikisan damage. Noki masih bisa untuk mendikoy dengan time turner yang masih ada. Oh my god, ada follow up yang dilakukan oleh seorang Abai dengan cukup baik. Masih bisa di-revive kembali. Sementara Flash Freeze akan dimanfaatkan oleh Argon, membuat satu persatu plan dari RRQ harus tumbang. Iya, padahal kesinambungan defense dari RRQ ini udah bagus banget loh. Cuman lagi dan lagi sih menurut gue Noki emang cukup merepotkan ya. Dia nggak dikasih Orionnya, tapi dia punya 2 skill aja. Dia punya Tatsuya dan juga dia udah bisa kebeli skill dari Time Turner karena udah buka udah buka Cyber Point, Secret Cyber Store-nya. Jadinya dia tetap bisa ngasih ngasih sebuah distraksi ke arah lawan. Dia bisa ngedes maju ke arah lawan dengan menggunakan Valendes, dan juga dia bisa membuka Time Turner yang sudah dia miliki. Sedari awal dia tadi bisa membelinya gitu loh. Jadi tetap dianya nggak ke take down dan malah ngebikin satu orang yang ke pick off, dan dua orang lainnya fokus ke arah Noki sendirian. Tetap
MC-nya atau main karakternya ini ada di Noki. Pusat perhatiannya tetap ada di arah Noki. Dan lihat sekarang Abai sudah terpick off dengan seorang Faiz. Supaya pembalasan Borov Eclipse ke arah Noki kali berhasil di pick off tentunya. Dan Rans masih memiliki Crimson Cross yang coba digunakan kali itu ke arah satu pemain. Setelah Traps akan menembak ke arah seorang Lutz yang berada di bagian atas. Lutz bisa sendirian saja kalau kita lihat kali ini. Tidak banyak yang bisa dilakukan selain ngokang terus ke arah kepala dan berhasil mendapatkan satu knockdown ya. Meskipun sulit untuk melakukan landing, tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang Lutz kali ini dengan Kelly, Luna dan juga Olivia dan menggunakan skill alatnya juga tidak bisa berkata banyak dan poin untuk Argon Boy. Ini sayang banget ya. Karena menurut gue sesuai sama apa yang gue bilang tadi, kalau Dudes-nya diperanin buat ngeflank sendiri atau ngejaga jarak dari temennya, seolah-olah aloknya dimanfaatin cuman buat Dudes doang, padahal bisa benefitnya buat teman-teman yang lainnya juga gitu. Dan di round sebelumnya Dudes itu ke take down duluan, tapi tetap terbilangnya Dudes jalan sendiri ke arah sebelah kanan gitu. Kalau memang peranannya kayak gini, kenapa nggak pakai Morse sekalian gitu? Karena Dudes juga menurut gue pemahamannya terhadap Morse tuh udah tinggi banget. Bahkan dia pakai Morse itu semengganggu itu kan. Dia hilang gitu kan, gak kelihatan orang tiba-tiba ada di belakang tuh udah sering banget momennya. Memang gak pakai Morse aja. Mengenal ini juga udah game ketiga gitu loh. Udah harusnya serius menurut gue. Tapi lihat bagaimana opening dari Noki benar-benar mengganggu Rans. Dijatuhkan begitu saja. Masih ada Faiz dengan senjata yang coba mulai ditembakkan ke arah depan sana. Tapi Baal dijatuhkan. Abai berusaha untuk reset kembali. Flame Rage dilempar ke arah depan sana. Tembakan masih terus dilontarkan. Tapi Abai tidak punya waktu untuk bisa reset kembali. Ayo come on Abai. Hanya misalkan Alif saja. Tapi Alif bisa merevive seorang Faiz. Dan pada akhirnya menumbangkan seorang Abai. Ini menjadi skor tambahan untuk Argon. Kalau tadi aku sempat bilang adanya kesinambungan yang cukup baik dari Arke Kazu. Sekarang kayak udah nggak nyambung aja nih mainnya nih. Yang atasnya udah perang duluan, udah kena des duluan, teman-temannya masih di mana, Dutnya masih ngeflank dan masih belum dapat vision. Dutnya datang terakhir dia jadi yang mati. Juga pada akhirnya Abainya emang revive pakai bot tapi darahnya nggak nambah banyak dan nggak ada medkit juga. Jadi kayak nggak selaras gini permainan, malah disalip. Poinnya RRQ oleh tim Argon 24, kedudukan sementara kali ini 2 angka yang baru dimiliki oleh RRQ Kazu. Masih membutuhkan 2 kemenangan lagi hanya untuk menyamakan kedudukan. Untuk RRQ namun upaya serangan cepat sempat dilakukan. Super Bonfire sempat dibuka kali ini. Noki melakukan sebuah gocekan dengan sebuah gol dan juga friend dash. Bahkan time trap pun dibuka. Dan perlu diingat Rans sudah tidak memiliki lagi Crimson Crush. Trap sudah cukup low namun lihat-lihat Noki masih bisa mendapatkan satu pemain, dibalaskan dengan adanya sebuah Crimson Crush yang digunakan satu pemain. Maal terending nampaknya tidak bisa untuk di-revive kembali. Cyber point seberi ambil kali ini oleh Rafki Kazu. Time turner terbuka, Faiz mengejar ke arah belakang. Di belakangnya ada Rans yang mendapatkan 2 pemain sekaligus. Overplay from Rans. Sangat cantik sekali membuat kali ini Alif berjuang sendirian saja menghadapi dunia yang fana. Dan poin ketiga untuk RRQ Kazu. Untung masih bisa menyusul ketertinggalan, nambah lagi skornya. Tapi yang perlu dinotis adalah tameng terdepannya. Lihat, Noki sendirian aja bisa ngedelay waktu lama buat 2 orang. Bahkan bisa numbangin satunya tuh Maal. Rans mungkin masih bisa nge-counter dengan Crimson Crush yang dia miliki. Tapi dengan ke-takedownnya seorang Noki pun, ini yang ngebuat akhirnya Rans bisa ngedecoy bahkan 2 player sekaligus dari Argon. Alif yang keluar dari compound dan teman-temannya udah tumbang duluan. Dan lagi-lagi yang gue notice adalah tameng terdepan dari combo antara Rans dan juga Maal ini yang masih belum benar-benar selaras. Perlu ditingkatin lagi chemistry-nya menurut gue, karena Maal ini masih cukup kesulitan buat seenggaknya bisa survive. Karena kalau ngomongin Rans kan udah ada Crimson Crush gitu, bisa ngeblokir damage juga. Dan kita perlu lihat di round selanjutnya pergerakan pergerakan dari Dutch. Nggak ditahan, gue ketawa itu. Kurang kenceng. Kita lanjut lagi. Ini agak ke distract gue jadi ya. Ada apa yang sudah mulai bergerak ke dalam compound kali ini. Tapi Traps sudah mulai menjaga di balik tembok. Masih belum ada satupun player yang dijatuhkan. Mengenal kalau kalian perhatikan Argon tuh dalam keadaan cooldown semua tuh skillnya. Jadi nggak memungkinkan mereka untuk nyerang duluan. Tapi Maal malah terkena damage lebih dulu. Untungnya masih bisa reset kembali. Alif coba bertahan di dalam compound tersebut. Mengintip ke arah sebelah kiri. Mencari informasi terlebih dahulu. Dan masih akan terus alot.
Sementara Abai kali ini sudah mulai berusaha untuk bersembunyi. Karena kalau kalian perhatiin, Maal juga udah mulai ke-detect posisinya. Dan menurut gue Maal udah gak bisa bertahan di tempat itu sih. Ada flash freeze yang ngikis point tadi udah. Ada juga damage fatal dari Argon. Tapi kita lihat juga circle zona sudah mulai menyempit. Mau gak mau mereka harus dipertemukan dan berperang. Aduh. Belum ada kesempatan untuk RRQ bisa membuka peluangnya. Tapi lihat 4 play dari RRQ masuk dari arah yang sama. Ada kejutan, ternyata membuat Rans kehilangan banyak hal point. Alif mengganggu sekali. Noki akhirnya sudah mulai berhasil menjatuhkan, tapi Alif ada feedback damage sehingga membuat aduh sayangnya RRQ yang harus tumbang. Dan ini dia match point untuk Argon. Gue rasa RRQ nggak tahu kalau di atas itu ada Alif. orang. Iya ada Alif gitu, karena tadi ketika Bonafide-nya nyala itu harusnya nggak connect ke arah Alif. Kalau misalkan connect ke arah Alif, itu harusnya glow lamp pertama dipasang itu adalah ke arah Alif gitu loh. Yeah. Minimalnya ada 2 glow lamp yang dibuka atau 1 chrono aja langsung buka dari situ buat ngindarin tembakan yang nantinya bakal masuk dari arah Alif. Tapi karena mungkin Bonafide-nya connect ke arah orang yang berbeda atau orang yang belakang, begitupun tadi dengan adanya sebuah flame mirage diberikan itu ke arah bagian bawah, jadinya Alifnya di atas nggak ketahuan. Dan itu jadi satu titik di mana RRQ-nya juga jadi mikir lagi tuh buat ngelakuin sebuah penyerangan. Kembali lagi kali ini kita masuk ke arah Bloomtown. Diras dong satu orang itu. Dudes ya kenok di tangan seorang Noki dengan sebuah flash yang dia gunakan. Sementara Maal sudah melepaskan tembakan dengan double barrelnya dan terus masuk. Terlalu percaya diri Maal. Faiz yang kali ini masih survive. Coba jump shot lagi, 1 hit lagi ke arah seorang Rasnya jebret. Alif harus terpick up dan 1 lagi tidak ada. Ransya pun terjatuh. Misalkan Abai melawan Faiz. Jebret. Ini menjadi poin yang keempat untuk RRQ Kazu. Ya, masih terus dikejar oleh RRQ Kazu. Meskipun tadi ada momen Dutsa keculik duluan. Dan lagi Duts ini kalau keculik duluan kerugian RRQ besar banget. Karena healernya ada di dia. Reset cepatnya juga benar-benar ngandelin Duts itu sendiri gitu. Jadi kalau Dutsnya tumbang, mereka nggak punya healer, resetnya juga susah. Dan kita tahu gimana eksklusifnya medkit gitu yang bisa dimiliki sama RRQ. Lihat aja, cuma ada 1 medkit yang dimiliki sama Abai. Mereka cuman perlu ke arah airdrop buat dapetin lebih lagi medkit. Dan lihat bagaimana opening yang coba dibuka oleh Argon. Bahkan masih berusaha untuk melemparkan beberapa resource yang mereka miliki. Dudes bersembunyi terlebih dahulu di balik box. Maal juga ada di sana. Sementara Alif coba sabar dulu, tapi Rans terbaca sudah posisinya. Buka 1 keluar ke belakang sana. Alif sudah mulai bergerak sangat baik karena Nokinya terculik. Kali ini Rans mundur dulu, dicari dulu di manakah posisi daripada Alif yang sudah mulai terkikis tengah poinnya. Ras ada di balik wall. Ras sudah mulai bersembunyi. Tapi Dudes dan kawan-kawan sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit. Argon menyisakan 2 player saja. Ras maju. Saya ditumbangkan. Alif pun sama dan membuat match point untuk kedua tim kali ini. Gokil semua matchnya sampai 5-5 loh skornya loh. Bahagia banget kan Bigan ya? Iya, Day One comeback jadi caster ini. Dewan comeback jadi caster langsung dikasih tontonan seru ini. Iya, langsung dikasih banget kayak begini dah. Gokil. Kaget kan? Kaget. Gimana bilangnya ya? Terkejoet. Terkejoet itu udah lebih dari kaget berarti. Iya. Woi deh, sinematiknya ke arah ini ya, Boots. Ke arah Boots sama SD Kayu. Oh juga ada SD Kayu. Iya. Nah ini dia yang jadi penentuan match point. RRQ diunggulkan dengan adanya 4 cyber point yang mereka miliki dan sebuah sense shockwave sudah connect ke arah seorang Traps. Harusnya posisi seorang Traps diketahui. Ini prediksi kita ditentukan di sini semua nih. 21-21 untuk siapa-siapa aja. Karena kita punya beda prediksi kan. Iya, tebak-tebakan aja sih, gak usah prediksi lah, terlalu keren bahasanya. Nah, Faiz akan coba dikejar karena sudah ketahuan posisinya. Ini tembakan pertama Dude sih sakit banget karena dia pakai Kelly dan juga senjata SKS yang damage-nya konstan sekali untuk di jarak yang kejauhan. Dan disuruh sabar banget ini. Buat di round yang terakhir diem semua, gak ada yang mau gerak.
Cuman si Pais doang gerak jauh di bagian belakang dan tidak ada yang mengetahui posisinya. Sementara Noki Bisa sudah nih. terbuka silver spoonnya, terkikis shield pointnya secara perlahan dengan adanya sebuah flash freeze yang dikirimkan. Bahkan kali ini super bonfire sudah diberikan untuk seorang Noki. Satu Dragon Freeze dan juga Flash Freeze yang kembali melukai face atau armor dari seorang Noki. Perlahan akan melakukan pressing anak-anak dari RRQ Kazu kali ini. Dan Adanya juga Flame Barrage yang diberikan ke arah dua pemain di bagian depan. Itu sangat mengganggu sekali. Coba gerak ke arah sebelah kanan. Dan kali ini RRQ mengambil sisi yang berbeda. Mengejar satu pemain di sana yang coba melarikan diri untuk masuk menuju ke area dalam dari rumah. Tapi lihat, dua tukar tiga menyisakan satu.